Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVR yang berbahagia, hubbus syahwat salah satunya adalah perempuan. Masya Allah, perempuan tadi, kemudian ada faktor yang dari luar, dari dalam juga, nafsu dari dalam. Betul. Kalau kita tak pandai meletakkan, Ya. waduh, bisa hancur hidup. Betul, ya. Nah sekarang kalau kita di luar, Ya. Jadi barusan kita sudah berbicara bahwa yang ada pada diri kita merupakan anugerah yang Allah berikan, tapi dia juga bisa menjadikan alat syaitan, senjata syaitan untuk melumpuhkan manusia, menghinakan manusia, dan akhirnya manusia tersiksa pada akhirnya dimusuhi oleh Allah. Maksudnya dimusuhi oleh Allah itu dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adalah hawa nafsunya, gitu. Makanya harus pandai mengendalikan hawa nafsu. Jadi harus nafsul mutmainnah. Ya, takwa akan membentuk nafsul mutmainnah. Zikir membentuk nafsul mutmainnah, insya Allah ya. Terus yang kedua, ternyata ada senjata syaitan yang bukan setan miliki, gitu, di luar antara diri kita dengan setan. Apa? Ini alat-alat nih. Wanita bisa menjadi alat, itu syaitan. Jadi senjatanya. Wanita yang bagaimana? Wanita yang jelas dia bersahabat dengan syaitan, aurat terbuka, senang menampilkan hebat dan bagus indah dirinya. Kan ada orang yang dia mau menutupi dirinya, tubuhnya, karena apa? Risih, takut orang lain punya hal-hal pemikiran yang tidak baik, atau malu pada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang senang untuk menampakkannya. Aurat-aurat yang paling penting yang dia berani tampakkan. Nah, dia itu menjadi alat syaitan. Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini mendengar, mungkin secara tidak disengaja karena tidak tahu, biasa seperti itu, wa ijabul mar'i binafsih. Dia bangga terhadap dirinya, bagus tubuhnya, kulitnya putih dan lain sebagainya. Laki-laki bagus, terk badannya, dadanya bidang, hebat, luar biasa. Dia tampakkan, maaf, dia menggunakan celana yang senangnya pendek. Kenapa? Karena bagus ke bawahnya. Senang pakai kaos-kaos yang ketat, menampakkan supaya wah dipandang orang lain, itu bisa menjadi alat untuk syaitan. Itu senjata syaitan. Untuk apa? Menggoda setiap orang. Dan orang yang beriman banyak tergoda karenanya. Jadi sekali lagi, bagaimana kaitannya? Kaitannya apa yang ada di tubuh ini, kalau hawa nafsu ini dikaitkan ya, keduanya. Hawa nafsunya ini tidak terkendali, Az-Zukhruf tadi sudah dibacakan, dia menjauh dari Allah, maka hawa nafsu masuk ke matanya. Maka matanya jadi liar untuk melihat hal-hal seperti itu. Pantas kalau bulan Ramadan dikatakan, dia pahala puasa tidak akan dapat kecuali lapar dan dahaganya. Ya, apa? Satu di antara itu ada 5 yang kemarin kita sudah pernah mengutarakan. Satu di antaranya wan nazaru bisyahawat. Menatap dengan syahwat. Melihat wanita dengan wanita, menatap dengan syahwat, itu pahala puasanya batal. Laki sama perempuan, natap dengan syahwat, batal. Nggak ada perempuannya, nggak ada laki-lakinya. Tapi ada di media, di handphone kita lihat dengan syahwat, batal pahala puasanya. Bukan manusia, saya ngelihat kambing aja syahwat, aneh itu namanya. itu Allah. pandangan pertama melihat, Ya, milikmu. ini konteksnya walaupun disengaja ataupun tidak. Kalau pandangan pertama dijamin oleh Allah. Masih boleh lah ya. Kalau begitu ngelihat saat untuk selanjutnya jangan terusin, jangan. Pandangan pertama milikmu, pandangan kedua milik saya. Jadi kalau sudah ngelihat, sudah aja gitu. Dipalingkan. Astagfirullahaladzim. Satu kali kan, lihat. Satu kali memandang, satu kali ngelihat. Biarin, Ustadz saya cuma satu kali tapi terus. Ya. Itu tambah cilaka kayak gitu, tambah dihayati nanti. Mungkin itu, baik laki maupun perempuan. Jadi bukan sekedar perempuan saja, laki pun sama tentunya. Ya, jadi mohon maaf kepada semua yang suka membuka aurat, ya tentunya aurat-aurat utama tolong ditutuplah dengan baik, gitu ya. Baik. Ya, nah itu senjata. Ya, kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Nah, bulan Ramadan ini ternyata di dalamnya ada banyak amunisi. Betul. Amunisi yang bisa kita pakai untuk
memusnahkan senjata setan. Betul. Nah, Ya. selain puasa sendiri yang memang mengendalikan syahwat, Iya. amunisi apa saja yang sifatnya ibadah di bulan Ramadan tapi fungsinya adalah untuk mengalahkan senjata setan ini. Baik, tadi kita sudah tahu bagaimana yang dalam diri nafsu, Betul. bagaimana di luar itu cuma contohnya satu-satu saja, banyak yang lain ya, termasuk kekuatan setan itu sendiri. Ya, setan tak terlihat, setan bisa masuk, bisa membisikkan semua. Ya, kita suka suka ada ya, membisikkan. Nah, ada bisik-bisik juga yang lainnya datang bahwa di sana ada muncul fitnah, gibah itu. Ya, senjata-senjata setan di antara gambar-gambar yang tidak pas. Nah, sekarang masuk pertanyaan barusan itu adalah kaitan dengan apa gitu senjata kita untuk apa? Melumpuhkan gitu. Iya, betul. Sekarang bukan bicara melumpuhkan setan ya, tapi senjata-senjata setan itu dilumpuhkan gitu. Tadi kita sudah masuk bahwa oh iya, aku ternyata jadi senjata setan. Mohon maaf ini untuk semua yang tadi pada kebuka auratnya. Kalau demikian supaya setan kalah, saya membantu orang yang beriman. Kalau demikian minimal diriku menutup auratku. Nah, maka orang lain terselamatkan dari senjata setan, dan orang yang ini menjadi orang yang taubat tentunya ya. Kemudian gimana kira-kira kaitan dengan peribadahan? Sekarang kita sudah masuk ke bahasa peribadahan. Peribadahan untuk melumpuhkan senjata setan itu diantaranya membaca ayat suci Al-Quran. Kembali ya. kepada Az-Zukhruf tadi ya. Balik kepada Az-Zukhruf tadi Masya gitu Allah. ya. Allah Rabbi. Terus ada yang lainnya, ada di antaranya doa. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dibaca surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Tadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada kita sekalian, kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan, ya, bisikan-bisikannya. Jadi termasuk senjata setan untuk membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau sudah dia membisikkan sesuatu hal-hal yang tidak baik, tidak benar, bulan Ramadan, bulan sesungguhnya harusnya suci dari mulai mata, telinga, ucapan, pikir, hati, kan harusnya itu ya. Jangan dikotori dengan bisikan-bisikan itu semua ya. Tadi itu selesai ya. Iya, tadi Ya. baca Quran, saum, Ya. tapi ada baca doa juga. Nah, ada satu yang simpel Ustaz, karena Ya. di bulan Ramadan itu setan-setan juga banyak hadir dalam program-program TV Ustaz. Ya Bu ya, setan-setan juga hadir dalam banyak program TV. Jadi mereka banyak menonton hal-hal yang justru merusak pahala itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menangkal tayangan-tayangan program yang merusak pahala kita di bulan Ramadan? Jangan kemana-mana dulu, sebab An-Nabawi akan menyampaikan nasihatnya buat kita.